Shalom Sandra, selamat pagi. Ibu, selamat pagi, Bu. Kamu sendiri aja? Iya, Bu. Habisnya Sandra takut tertular virus corona. Oh, bukan begitu maksudnya. Kita tetap boleh berteman, tetapi yang harus kita perhatikan adalah physical distancing, yaitu harus menjaga jarak demi keamanan kita bersama. Kita boleh berhati-hati, tetapi jangan ketakutan yang berlebih-lebihan. Contohnya, tidak mau bicara dengan orang, tidak mau bertemu dengan orang lain, tidak mau keluar rumah, tidak mau bekerja. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Kita boleh bicara dengan orang lain, kita boleh bekerja, kita boleh keluar rumah kalau memang itu diperlukan, tetapi harus tetap memakai masker, harus menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, itu yang benar. Sandra, Ibu mau menceritakan sebuah cerita di dalam Alkitab tentang penyakit yang sangat menakutkan pada zaman itu. Untuk itu kita duduk sebentar ya. Ibu mau mengajak Sandra belajar tentang Allah penolongku yang setia. Nah, kisah ini dapat kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Nanti Sandra baca di rumah ya. Baik, Bu. Pada saat itu di Israel, penyakit yang sangat menakutkan adalah penyakit kusta. Jadi, kalau ada orang yang kena penyakit kusta, maka orang tersebut dianggap orang yang berdosa. Dia akan disingkirkan, tidak boleh berkumpul dengan orang lain. Bahkan kalau pada zaman itu ada yang namanya perkampungan kusta, di mana orang-orang yang sakit kusta itu berkumpul jauh sekali dari perkotaan. Kalau ayahnya yang kena sakit kusta, maka ayahnya lah yang dibuang ke kampung orang yang sakit kusta tersebut. Kalau ibunya, ya ibunya yang dibuang. Nah, kalau anaknya, tidak peduli anaknya itu besar atau kecil, kalau kena sakit kusta maka akan disingkirkan. Nah, tentu ini kan sangat menyedihkan sekali. Nah, Sandra, di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14 menceritakan seorang panglima yang bernama Naaman. Ia adalah seorang panglima Raja Aram. Ia tinggal di daerah sebelah utara Kanaan. Nah, Naaman adalah panglima yang memiliki banyak sekali anak buahnya dan juga menjadi panglima kesayangan Raja Aram pada saat itu karena seringkali memperoleh kemenangan pada saat perang. Suatu ketika Naaman terkena penyakit kusta. Tentu hal ini sangat menyedihkan dan menakutkan bagi Naaman. Apalagi pada saat itu tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini selain dari mujizat dari Tuhan. Raja yang mengetahui bahwa Naaman sedang sakit kusta juga ikut merasa sedih karena Naaman ini adalah panglima yang sangat hebat saat itu. Meskipun Naaman seorang panglima perang yang sangat hebat, tetapi dia
memiliki hati yang sangat baik. Nah, di rumah Naaman ada seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Dia tinggal di situ dan bekerja di tempat Naaman. Melihat tuannya yang sedang sakit dan merasa sedih, apalagi penyakit kusta, anak perempuan ini merasa kasihan kepada Naaman. Anak perempuan ini memang tidak disebutkan namanya di dalam Alkitab. Sekalipun dia sebagai bekerja di rumah Naaman, tetapi anak perempuan ini adalah anak yang percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah, anak perempuan ini sudah mendengar bahwa ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakit. Nama nabi tersebut adalah Elisa. Oleh sebab itu, anak perempuan itu menyampaikan kepada Naaman bahwa di Israel ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan. Setelah Naaman mendengar bahwa ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakit kustanya, maka berangkatlah Naaman beserta pegawainya untuk menemui Nabi Elisa. Ketika mereka hampir mendekati rumah Elisa, Elisa tidak mau bertemu dengan Naaman, melainkan menyuruh seorang pegawainya yang bernama Gehazi untuk menemui Naaman dan mengatakan bahwa Naaman akan sembuh jika ia mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai panglima perang yang memiliki pengaruh yang sangat besar, tentu saja Naaman tersinggung karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya, hanya menyuruh pegawainya saja yang menemui Naaman. Namun karena pegawai-pegawai Naaman sangat mengasihi Naaman, maka pegawai-pegawainya membujuk Naaman untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, yaitu mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Pada awalnya Naaman tidak ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, karena mungkin Naaman berharap bahwa Nabi Elisa melakukan sesuatu ritual dan lain sebagainya. Tetapi ini hanya menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan. Kembali lagi para pegawai Naaman membujuk dia dan mengatakan, "Tuan, jika Nabi Elisa menyuruh Tuan untuk melakukan hal yang sulit, pasti Tuan melakukannya. Nah, ini kan hanya hal yang sederhana untuk mandi saja. Mengapa Tuan tidak melakukannya?" Mendengar hal itu, maka maulah Naaman mandi di sungai Yordan. Setelah Naaman melakukan mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan, maka sembuhlah Naaman dari penyakit kustanya. Tentunya bukan karena sungai Yordannya yang menyembuhkannya, tetapi kuasa Tuhan yang telah menyembuhkan Naaman. Melalui kisah Naaman ini, kita belajar bahwa sekalipun seseorang seperti Naaman sebagai panglima yang sangat hebat, yang begitu banyak mengalahkan lawan-lawan di dalam peperangan, namun dia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dari sini kita melihat bahwa semua orang membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya, karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita, termasuk seperti Naaman yang sakit kusta.
Sehebat apapun, kita tetap manusia yang penuh dengan keterbatasan. Pertolongan Allah kita butuhkan dan kita rasakan, bukan hanya ketika kita sedang bersukacita maupun dalam masalah, seperti masa sekarang ini, di mana wabah virus corona belum hilang dari Indonesia. Kemudian tidak ada obat yang dapat mengobatinya. Nah, Sandra, kita percaya bahwa Tuhan mampu menjaga dan melindungi kita, bahkan menyembuhkan kita. Seperti Naaman, waktu itu tidak ada obat penyakit kusta, tetapi Tuhan menyembuhkannya. Maka demikian juga saat ini, sekalipun obat untuk virus corona tidak ada, kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup melindungi kita, menolong kita, bahkan menyembuhkan jika terkena wabah virus corona. Jadi, Sandra, tidak perlu kita merasa ketakutan yang berlebih-lebihan terhadap wabah virus corona ini. Yang terpenting di sini adalah kita harus tetap berhati-hati, harus mengikuti anjuran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya, kalau keluar rumah harus memakai masker, rajin mencuci tangan. Terus kalau di tempat umum harus menjaga jarak. Kemudian hidup dengan pola yang sehat, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, supaya imun tubuh kita tetap kuat. Nah, selain daripada itu tentunya kita harus tetap berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tahu dan kita yakin pertolongan kita yang pasti itu adalah hanya Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan melindungi, menolong kita dalam segala situasi. Jadi serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan tetap hidup berhikmat. Nah, Sandra sudah mendengar pelajaran kita hari ini, bagaimana Tuhan menolong Naaman dalam menyembuhkan penyakitnya. Dalam situasi kita saat ini di mana virus corona masih belum bisa disembuhkan, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita. Nah, itulah pelajaran yang kita peroleh pada hari ini, bahwa Tuhan penolongku yang setia. Baiklah, Sandra, Ibu akan memberikan tugas kepada Sandra dan teman-teman kelas 4. Tolong kerjakan soal yang ada di buku lembaran kerja. Nanti hasilnya tolong diberikan kepada Ibu ya, dan sampaikan kepada teman-teman yang lain juga. Sandra, sebelum kita melanjutkan olahraganya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk apa yang telah kita pelajari pagi hari ini ya. Nah, untuk itu Ibu minta Sandra yang akan memimpin kita di dalam doa. Baik Bu, mari kita berdoa. Allah Maha Baik, terima kasih atas semua pertolongan Allah bagiku. Allah selalu menyertai dan menolong ketika aku sehat atau sakit, gembira atau sedih, dalam setiap keadaan. Terima kasih untuk semua kebaikan Allah dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, amin. Terima kasih Sandra untuk doanya, dan Tuhan Yesus
Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai ketemu minggu depan juga, Bu.